Belum pernah melihat wanita yang sehebat ini. Jembatan bambu di pintu desa yang dibangun 10 tahun yang lalu sudah sangat rusak. Setiap kali penduduk desa melewati sini, mereka merasa cemas. Takut sekali jika tidak hati-hati bisa jatuh. Ini sangat mengganggu perjalanan mereka. Namun demi bertahan hidup, semua pria muda yang kuat di desa telah pergi bekerja. Di desa kecil yang dikelilingi pegunungan ini, hanya tersisa beberapa orang tua, lemah, dan wanita serta anak-anak yang menjaga desa. Maka, Xiaoli yang baru saja lulus dari universitas dan kembali ke pegunungan. Kebetulan rumahnya paling dekat dengan jembatan bambu. Dengan sukarela, ia mengambil beban ini. Bersiap untuk membongkar jembatan bambu yang sudah rusak itu sendirian. Di atas dasar yang sudah ada ini, membangun kembali jembatan yang kokoh dan kuat untuk memberikan jaminan bagi perjalanan semua orang. Membangun sebuah jembatan tidak semudah itu. Hanya untuk merobohkan jembatan tua ini, dia menghabiskan beberapa hari dan banyak tenaga. Untungnya, dia juga gigih bertahan. Karena tempat ini terletak di desa kecil yang terpencil, transportasi sangat tidak nyaman. Ingin mendatangkan bahan bangunan dari kota, itu sangat sulit, dan mempertimbangkan masalah anggaran biaya pembangunan. Jadi, dia dengan tegas memilih pohon-pohon besar di gunung ini sebagai bahan baku, menebang pohon-pohon besar ini. Bagi dia, seorang wanita yang kurus, ini memang agak sulit. Namun setelah mempertimbangkan dengan matang, dia tetap memilih untuk menggunakan pohon-pohon ini untuk membangun. Ini juga merupakan salah satu sumber daya yang paling kuat yang ada. Ini adalah bahan yang paling cocok untuk membangun jembatan. Seiring berjalannya waktu, gergaji mesin di tangannya bahkan sempat mogok beberapa kali. Setelah memperbaiki gergaji mesin, dia kembali melakukan penebangan selama beberapa jam tanpa henti. Dia merasa kayunya sudah cukup. Dia pun segera mulai mengolah kayu tersebut. Melihat, dia dengan susah payah memegang gergaji mesin yang beratnya puluhan kilogram. Memotong kayu, mengatur tiang kayu yang diperlukan serta beberapa papan kayu pendukung. Begitu terus saja dia memotong. Akhirnya menjelang sore, dia menyelesaikan semua bahan kayu yang diperlukan. Dengan kayu yang rata ini dalam proyek ini, hanya saja baru menyelesaikan langkah pertama. Tiang kayu ini sebagai pondasi jembatan, masih perlu melalui proses penyelesaian yang lebih halus. Mengatur lubang dan kepala sambungan yang diperlukan. Terlihat dia pertama-tama menggunakan gergaji mesin sesuai dengan garis yang digambar. Memotong untuk membuat celah. Dan berdasarkan celah-celah ini, dia kemudian menggunakan pahat untuk perlahan-lahan membuat lubang sambungan. Ini dengan alat yang terbatas. Beban kerja jelas sangat besar. Untungnya, dia sudah hidup di pedesaan sejak kecil. Dia juga sudah terbiasa dengan pekerjaan fisik ini. Dia telah mengembangkan sifat yang gigih. Melihat keterampilan yang mahir ini, saya sudah tahu wanita ini pasti tidak sederhana. Bagi orang biasa, pekerjaan yang tampaknya memahat ini sebenarnya tidak semudah itu. Tanpa latihan keras selama 1,5 tahun. Sangat sulit untuk melakukan ini dengan begitu lancar. Keterampilan pertukangan kayu yang luar biasa, pada saat ini ditunjukkan olehnya dengan sangat jelas. Setelah semua tenon dan mortise diproses keluar, dia kemudian menggunakan mesin pengukir untuk merapikan tiang kayu, menghasilkan tampilan yang halus dan rata. Dan selanjutnya adalah bagian tersulit dari pekerjaan ini. Dia mulai dengan mengukur menggunakan pita pengukur, menentukan jarak yang kira-kira, kemudian mulai melakukan penggalian. Pertama-tama harus menggali lubang dalam untuk menempatkan tiang kayu. Kemudian memasukkan tiang kayu yang telah diproses ini. Satu persatu dimasukkan ke dalamnya. Dihubungkan dengan tanggam dan duri. Membentuk struktur yang kokoh. Inilah bagian pilar jembatan. Sebagai orang awam, di sini tidak akan dijelaskan satu persatu lagi. Semua orang harap perhatikan detail operasinya. Atau punya teman yang berpengetahuan. Bisa di kolom komentar atau di chat. Berikan pendapatmu tentang struktur ini.
Setelah menyelesaikan pemasangan 3 kelompok pilar utama, selanjutnya, kita akan mulai membangun permukaan jembatan. Beberapa bagian sudah siap untuk persiapan awal. Lihat, dia pertama-tama membuat beberapa lubang dan kali yang sesuai di tepi sungai, agar dapat memasang fondasi dengan stabil antara tepi sungai dan jembatan, menyelesaikan sambungan tepi sungai. Saat itu, dia juga harus membawa beberapa balok kayu untuk menghubungkan bagian tengah, karena perlu mempertimbangkan beban permukaan jembatan. Jadi, dia menggunakan balok kayu yang besar untuk pemasangan di sini, dan menguatkannya dengan paku panjang, sehingga membuat keseluruhan lebih kokoh. Kemudian, dia melakukan hal yang sama, membangun juga penyangga 2 bagian lainnya, menghubungkannya untuk menyempurnakan keseluruhan struktur jembatan. Dengan pembangunan yang terus-menerus darinya, akhirnya, sebelum gelap, menyelesaikan bagian ini. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, dia bangun lebih awal, mulai mempercepat kemajuan permukaan jembatan, yaitu meletakkan papan kayu satu persatu secara berurutan. Dipasang di atas, membuat permukaan jembatan yang bisa diinjak. Bagian ini relatif lebih mudah, hanya perlu menempatkan papan kayu secara teratur, dan menggunakan penyangga panjang untuk mengamankannya. Jadi dengan cepat permukaan jembatan yang bisa diinjak selesai dipasang. Kemudian menggunakan gergaji mesin, memotong bagian yang tidak rapi di kedua sisi, agar terlihat rapi dan memudahkan operasi selanjutnya. Setelah itu membawa beberapa batang kayu bulat yang panjang. Dia berencana menggunakannya untuk menambahkan pagar di kedua sisi permukaan jembatan. Dengan cara ini saat melintasi jembatan, dapat meningkatkan jaminan keamanan. Untuk menyelesaikan proyek besar ini, dia sudah bekerja terus-menerus selama lebih dari 10 jam. Memang sangat melelahkan. Percaya Anda bisa melihat sampai sini. Keterampilan yang luar biasa ini pasti telah mendapatkan pengakuan Anda. Jika Anda merasa video ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, mohon gerakan tangan kecil yang membawa keberuntungan. Tekan hati kecil berwarna merah. Terima kasih banyak atas dukungannya. Video ini hampir mendekati akhir. Terakhir, pasang kayu dengan jarak tertentu untuk pagar. Ini untuk menyempurnakan struktur seluruh jembatan. Dengan ini, sebuah jembatan yang dibangun tanpa alat. Jembatan kayu yang kokoh melintasi 2 tepi kini terlihat. Saya benar-benar harus mengagumi keterampilan luar biasa wanita dan kreativitas yang luar biasa. Jadi, untuk jembatan yang dibangun tanpa alat ini, jika Anda diminta untuk memberinya nilai, dengan nilai maksimum 100, berapa nilai yang akan Anda berikan? Jika Anda suka, ingat untuk mengikuti saya. Setiap hari saya akan membagikan lebih banyak tutorial kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya.